Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi penyimpanan bahan di laboratorium. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Aulia Quratul Ayun dengan NIM 2301050124, nomor presensi 12, Rombel M Angkatan 2023, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan bahan di laboratorium. Bagaimana sih penyimpanan bahan itu di laboratorium? Apakah ada cara-cara tertentu untuk penyimpanan bahan itu? Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan bahan di laboratorium IPA. Proses penyimpanan bahan laboratorium IPA adalah proses penyimpanan bahan di laboratorium, yaitu di gudang ataupun lemari penyimpanan bahan laboratorium untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kecelakaan di dalam laboratorium. Lalu, mengenai tujuan penyimpanan bahan di laboratorium yang baik dan benar adalah yang pertama, mencegah pencampuran dengan sumber bahaya lain seperti api, gas beracun, ledakan, atau degradasi kimia. Yang kedua, menurunkan risiko terjadinya kecelakaan kerja atau menjaga tingkat kesehatan bagi pengguna laboratorium. Yang ketiga yaitu mencegah kerusakan bahan, dan yang keempat yaitu mempermudah pengambilan pada saat bahan yang akan digunakan. Mengenai prinsip penyimpanan bahan di laboratorium itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu aman dari pencuri dan kerusakan. Yang kedua, mudah dicari. Dengan digunakannya label, maka bahan-bahan laboratorium akan mudah dicari, jadi tidak akan tertukar. Yang ketiga, mudah diambil dengan tempat penyimpanannya sesuai dengan ukuran, sehingga bahan-bahan di laboratorium itu akan mudah diambil. Ini adalah contoh mengenai prinsip aman. Jadi di setiap lemari itu akan dikunci sehingga tidak akan ada pencuri yang akan mengambil. Jadi kita akan meminimalisir yaitu kehilangan bahan-bahan di laboratorium. Selanjutnya ini adalah contoh mengenai prinsip mudah dicari. Dilihat dari gambarnya, ini terlihat bahwa di setiap bahan-bahan itu yang ada di botol ditempeli label, sehingga akan terlihat untuk botol yang ini itu bahan apa, untuk botol yang ini itu bahan apa, seperti itu. Selanjutnya mengenai prinsip mudah diambil. Jadi, untuk prinsip mudah diambil ini disesuaikan mengenai ukurannya dan juga tidak menaruh bahan-bahan di lemari yang paling tinggi. Jika memang ditaruh di tempat yang tinggi, maka ada cara untuk mengambilnya, contohnya dengan menggunakan tangga seperti yang ada di gambar, ataupun menaruhnya lebih baik menaruh di bawah-bawah, sehingga bagi seseorang yang ingin mengambil itu tidak perlu untuk menaiki tangga tersebut, seperti itu. Bisa dilihat ada 2 gambar. Yang gambar pertama itu dikasih tanda sila ataupun tanda lingkaran yang dicoret, dan tanda kedua itu yang benar. Kenapa sih yang pertama salah? Yang pertama salah karena lihat, bahan-bahannya itu berada di atas meja dan berserakan. Itu sangat berbahaya sekali. Selanjutnya yang kedua itu bahan-bahannya tertata rapi, berlabel, aman dari pencuri karena berada di dalam lemari yang terkunci. Jadi dari kedua gambar ini bisa disimpulkan bahwa untuk gambar pertama itu adalah gambar yang salah, dan untuk gambar yang kedua itu adalah gambar penyimpanan bahan yang benar. Penyimpanan bahan-bahan di laboratorium itu harus sesuai dengan ini teman-teman. Yang pertama, penyimpanan bahan didasarkan pada jenis bahan dan penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas dan disusun sesuai adat.
itu termasuk dengan prinsip mudah dicari ya teman-teman. Yang kedua, lemari penyimpanan bahan kimia harus ditempatkan yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Penyimpanan bahan kimia, kita harus memperhatikan hal yang sangat penting, yaitu mengenai aspek pemisahan berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Yang kedua, tingkat risiko bahaya. Yang ketiga, pelabelan. Yang keempat, fasilitas penyimpanan. Selanjutnya ada inventarisasi dan pengecekan secara berkala. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis bahan kimia berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Yang pertama ada yang bersifat korosif. Nah, contoh bahan yang bersifat korosif itu ada asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan formalin. Selanjutnya mengenai bahan yang bersifat iritasi. Nah, bahan yang bersifat iritasi ini contohnya ada kalsium klorida, natrium hidroksida, toluena, dan isobutanol. Selanjutnya, bersifat beracun. Bagaimana? Apa aja sih bahan yang bersifat beracun itu? Bahan yang bersifat beracun ada arsenik, botulinum toksin, sianida, dan merkuri. Selanjutnya, bahan yang bersifat mudah meledak itu ada merkuri fulminat, timbal azida, barium azida, dinitrofenolat, dan amonium nitrat. Selanjutnya ada bahan yang bersifat mudah teroksida, yaitu ada hidrogen peroksida, kalium perklorat, kalium permanganan, dan asam nitrat pekat. Selanjutnya ada bahan yang mudah terbakar. Apa aja sih bahan yang mudah terbakar itu? Ada etanol, aseton, dan logam natrium. Dan yang terakhir yaitu jenis bahan yang bersifat berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penyimpanan bahan di laboratorium sesuai dengan sifat fisik dan kimianya. Yang pertama ada bahan yang mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar harus disimpan pada tempat atau wadah aslinya. Yang kedua, bila memungkinkan simpan cairan yang mudah terbakar melebihi 1 liter kaleng keselamatan. Yang ketiga, jauhkan cairan yang mudah terbakar atau mudah menyala dari bahan oksidasi yang kuat seperti peroksida, plekorat, permanganat, klorat, asam nitrat, atau kromat. Nah, bisa dilihat video tadi ya. Selanjutnya ada mengenai bahan yang bahan yang beracun. Bahan yang beracun itu harus menyimpan bahan kimia yang diketahui sangat beracun dalam penyimpanan, berventilasi dalam perangkat pengamanan sekunder yang resisten terhadap kimia dan anti pecah. Bahan yang bersifat reaktif yang mengiritasi maka harus memberikan label, tanggal, dan mencatat dalam inventaris semua bahan. Lalu jangan membuka wadah bahan yang sangat reaktif yang telah melebihi tanggal kadaluarsanya. Yang ketiga, pisahkan bahan agen pengoksida dengan agen produksi dan bahan yang mudah terbakar. Simpan cairan yang sangat reaktif di bagi yang cukup besar untuk menampung isi botol. Untuk penyimpanan zat korosif harus disimpan dalam lemari penyimpanan dengan bahan kimia yang sesuai dengan spesifikasi desain. Dan jangan lupa, lemari penyimpanan korosif harus dibuat dari bahan yang tahan korosi atau dilapisi dengan lapisan tahan korosi. Nah, teman-teman, bahan kimia juga bersifat inkompatibel. Dalam menata ataupun menyimpan bahan-bahan kimia perlu diperhatikan sifat bahan yang bereaksi yang disebut juga dengan inkompatibel. Bahan-bahan itu apabila berinteraksi dapat bereaksi hebat yang menimbulkan kebakaran ataupun peledakan. Nah, bahan-bahannya itu apa aja sih? Saya
akan membacakan mengenai kesimpulan dari materi penyimpanan bahan di laboratorium. Dalam penyimpanan dan penataan bahan-bahan di laboratorium, terdapat berbagai hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah sifat fisik dan kimia bahan tersebut. Bahan-bahan kimia ada yang beracun, beriritasi, korosif, dan mudah terbakar. Bahkan bahan-bahan kimia ada yang berbahaya bagi lingkungan di sekitarnya. Bahan kimia memiliki karakter dan ciri-ciri yang berbeda. Bahkan ada bahan-bahan kimia yang menimbulkan suatu reaksi jika disatukan dalam satu tempat yang disebut inkompatibel. Maka penyimpanan bahan-bahan kimia perlu diperhatikan dengan wawasan dan keterampilan, serta kita harus tahu bagaimana penyimpanan yang benar itu. Sekian penjelasan mengenai penyimpanan bahan di laboratorium. Maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa tahu mengenai bagaimana cara penyimpanan bahan yang benar di laboratorium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.